Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.NET di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di pertemuan kedua ini atau video kedua ini kita akan mulai bahas tentang codingnya Visual Basic ya. Di sini akan mempelajari tentang variabel, apa itu variabel, tipe datanya itu seperti apa, dan fungsi-fungsi aritmatika. Jadi intinya adalah coding dasar dulu dari Visual Basic. Kita belum akan membuat aplikasi kalau kita belum tahu bagaimana cara coding di Visual Basic.NET ini. Jadi saya anggap teman-teman sudah nonton video pertamanya, jadi sudah terinstall Visual Studio-nya dan bisa lanjut di materi video kedua di pertemuan kedua ini. Oke, kita mulai saja. Jadi saya anggap sudah punya Visual Studio-nya dan saya di sini juga sudah bikin project baru ya, bernama pertemuan 2. Jadi kalau ada yang lupa cara bikin projectnya, kita klik file, new project, dan pilih Visual Basic, Windows Desktop, dan di sebelah sini kita pilih Windows Form App. Di sini kita ganti nama projectnya, disesuaikan saja dengan nama pertemuannya, nama pertemuan. Di sini saya pakai pertemuan 2 ya. Jangan lupa tempat penyimpanannya di mana. Oke, kita oke saja kalau bikin ya. Kebetulan saya sudah bikin projectnya dengan nama pertemuan 2. Oke, mungkin sedikit review di pertemuan pertama. Di sebelah kiri itu ada toolbox. Jadi ini adalah komponen-komponen yang akan digunakan. DVP dari button, checkbox, dan lain-lain ya. Sampai di sini text box dan mungkin sampai print ya, ada untuk reporting di sini. Lalu di sebelah tengah ini ada desain dari aplikasi visual yang akan kita buat. Di sini kita punya halaman namanya form 1 ya. Lalu di sebelah kanan atasnya ada Solution Explorer. Jadi ini adalah file-file yang digunakan oleh Visual Studio atau VB.NET ini. Kita tadi di project ini, di pertemuan ini punya satu halaman aja nih, namanya form1.vb. Ini kita bisa ganti nama apa saja, bebas sebenarnya. Lalu untuk yang sebelah kanan bawah adalah properties dari masing-masing objek yang ada di VB. Sini kebetulan baru ada objeknya si halaman aja atau si form 1 ini. Jadi belum ada objek yang lain. Oke, jadi di pertemuan kemarin kita kan belajar bahwa di sini bisa drag and drop ya. Komponen-komponennya kita bisa di drag and drop seperti ini gitu kan ya. Atau kita perbesar, kita geser ke tempat kanan, ke bawah gitu ya. Bebas. Tapi ini kan baru layout ya, baru desainnya aja ya. Sedangkan codingnya itu di mana gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung di codingnya di mana nih gitu kan ya. Kita bisa klik kanan di sini, lalu ada view code ya. Jadi ada dua view dari sebuah halaman tuh. Ini adalah view sebagai desain atau view untuk kita nge-layout ya, istilahnya itu kita drag and drop komponen, menyusun aplikasi kita seperti apa. Ada satu lagi view adalah ini view designer ya. Satu lagi view adalah view code. Jadi bagaimana si kode-kodenya nanti berjalan. Kita klik aja ini view code. Nah, seperti ini kodenya. Atau kalau dari view design, kita double klik aja nih. Kita bisa
double klik di bagian tengahnya saja nih, tengah yang bagian kosong ya. Ini kan ada halaman kosong di sini, kita double klik aja di sini atau klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul ke view code dari sebuah halaman. Jadi saya ulangi, di sini di Solution Explorer di sebelah kanan atas ini ada satu file atau file VB. Ini adalah halaman kita, halaman aplikasi yang akan kita buat. Di sini adalah satu halaman, di sini ada 2 view. Jadi kalau kita klik kanan, view designer adalah ini, ada tulisan desain di sini ya. Juga ada view sebagai kode. Nah ini. Jadi ada 2 tampilan view dalam sebuah halaman. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini adalah ini, codingan ini. Codingan dari VB. VB.app ini. Oke, pertama, karena ini adalah namanya halaman adalah form 1, maka sebuah halaman ini diberi nama kelas. Nama kelasnya adalah form 1. Disesuaikan dengan namanya di sini form 1, ini pun public, nama kelasnya adalah form 1. Lalu di sini ada beberapa fungsi nih. Pertama, ini private sub form 1 load. Artinya adalah form 1 itu dia, dan dia load itu adalah yang pertama kali dilakukan ketika form itu jalan. Di sini kita bisa ganti sebenarnya. Eventnya itu ada bisa ganti, bisa load ya untuk buka pertama kali, atau activate, atau back color change. Jadi di sini banyak sekali fungsi-fungsi yang event-event yang terjadi ketika di load, atau ketika close gitu kan ya, atau ketika enter, atau ketika double klik, segala macam key up key down dari sebuah komponen. Di sini ada komponennya form 1 load, artinya adalah form 1 yang pertama kali dibuka, kurang lebih seperti itu. Ininya sudah kita tidak perlu hiraukan saja karena sudah otomatis oleh CVB-nya terisi ya. Itu lalu kita yang paling atas ini adalah nama variabel. Jadi kalau di sini ada nama fungsi-fungsinya nih, fungsi ya, subfungsi ya. Ini ada kelas, ada fungsi atau metode, ada form 1 load, terus ini kita bikin namanya fungsi print message ya. Juga kita bikin nama fungsinya fungsi aritmatika gitu ya. Ini adalah sub-sub tersendiri dari sebuah kelas. Sedangkan yang ada di atas ini adalah global variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat kita menyimpan data, gitu kan ya. Kita di sini punya namanya data itu bernama, atau kita punya variabel gitu, namanya adalah angka 1 dengan tipe datanya integer. Integer itu adalah tipe data angka. Angkanya adalah angka bulat ya. Angka bilangan bulat. Di sini kita isi dengan 7. Gitu kan ya. Juga kita harus ada dim-nya ya. Dim itu untuk sebagai deklarasi awal. Juga kita punya dim angka 2, artinya adalah kita punya variabel dengan nama angka 2, tapi as double. Dia tipe datanya adalah double. Double itu adalah angka, tapi bukan bilangan bulat, ya bilangannya desimal, karena ada komanya seperti ini. Juga kita punya variabel yang namanya kondisi dengan tipe datanya boolean. Boolean itu adalah tipe data true false atau ya tidak gitu kan ya. Itu sebuah kondisi lah. Itu ya tidak atau 1 0, jadi true false gitu kan. Itulah bahasa dari komputer. Di sini kita isi dulu dengan true, yang double diisi dengan Pico 14. Ini kalau kita simpan variabelnya di atas, ya, di luar dari private sub yang ini, private sub ini, maka artinya adalah si variabel ini bisa dibaca oleh semua fungsi atau semua metode yang ada di sini. Jadi karena di sini disebutnya adalah global variable. Juga kalau seperti ini, nanti ini terbaca sebagai script. Tapi kalau tidak pengen terbaca sebagai script, istilahnya adalah komentar. Kita menggunakan kutip 1.
sehingga warnanya jadi hijau. Jadi ini tidak terbaca sebagai script, atau kita sebut ini adalah komentar, gitu ya. Lalu ini adalah global variable, lalu di sini adalah private sub form1 load yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi itu jalan. Oke, di sini kita tidak akan dulu kita main-main dengan komponen, tapi kita belajar dulu apa sih, bagaimana cara codingnya di VB.NET ini. Oke, script pertama kita adalah console.titik ya, write line. Jadi untuk menulis teks ya, menulis teks itu di VB. Tapi menulisnya adalah di konsolnya. Jadi nanti ada sebuah konsol, nanti kita lihat ya. Dia akan menulis teks yang isinya adalah ini. Write line itu dalam kurung, lalu ada kutip. Karena dia berupa teks atau berupa huruf, string tadi sebutnya ya. Ini seperti ini string, jadi pakai kutip dengan isinya adalah ini contoh teks. Juga kita bisa bikin nih variabel baru nih ya, dim deklarasi variabel baru, namanya teks1, tipe datanya adalah string itu huruf ya, atau kalimat juga bisa ya, dengan nama ini contoh teks1. Juga kita bikin teks2 dan teks3 dengan isi yang berbeda. Lalu kita coba juga print si teks ini dengan cara console.writeLine teks1, teks2, teks3. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita print teks tersebut. Gitu ya. Juga kita bisa juga ini console writeLine-nya kosong, kutip-kutip saja. Untuk sebagai enter juga bisa ya. Seperti itu. Ini ada fungsi yang kita matiin dulu sebentar. Kita pengen lihat bagaimana hasilnya dari yang kita sudah buat ini. Kita jalankan nih, ada tombol dengan icon segitiga hijau, start, untuk menjalankan project. Ini outputnya kelihatan ya. Nah ini dia. Jadi di formnya sih, di halamannya sih tidak ada apa-apa. Tapi di outputnya kita punya teks ini. Jadi yang kita printkan sini nih ada console write line, ini muncul di sini. Ini contoh teks ya. Terus kita simpan variabel ini, lalu kita print di sini, muncul juga di sini. Jadi ini hanya untuk ngeprint dulu ya, istilahnya ngeprint atau menuliskan sebuah sesuatu ke dalam sebuah output konsol ini ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana mendeklarasikan variabel string, juga menuliskannya ke dalam konsol output seperti itu. Tapi di depannya sih tidak terlihat apa-apa ya, ini aplikasinya tidak ada komponen apa-apa, tapi di belakangnya dia muncul output seperti ini. Oke, kita stop dulu. Selanjutnya kita bikin private sub ya, namanya adalah fungsi print message. Biasanya adalah penamaan fungsi itu atau penamaan metode itu adalah seperti ini. Jadi tidak ada spasi, lalu diganti spasinya itu dengan huruf pertama tiap katanya itu adalah dengan huruf besar. Jadi fungsi print message, P dan M-nya besar seperti itu. Ini adalah kita bikin private sub fungsi print message. Lalu yang akan kita coba print ya, atau akan kita coba tampilkan dalam konsol tadi adalah angka-angka atau variabel-variabel yang ada kita di atas, nah yang global variabel ini. Jadi kalau kita mendeklarasikannya di dalam sini, maka hanya terbaca di sini saja. Misalkan kita punya teks satu ini tidak akan terbaca di sini. Kalau kita ganti dengan teks satu, dia tidak akan terbaca tuh, ada merah di bawahnya. Artinya adalah teks satu ini hanya dimiliki oleh private sub yang ini. Sedangkan kalau kita pengen bisa terbaca di semuanya, kita harus mendeklarasikan di atas sebagai global variable.
Jadi di sini kita pakai angka 1 nih. Jadi kita ngeprintnya adalah ngekonsol write line-nya adalah ini contoh teks 4 gitu aja ya. Lalu kita write line kedua, ini integer. Kita perlu seperti ini nih. Kalau yang tadi itu adalah hanya variabel saja, jadi tidak langsung. Tapi kalau ini adalah teks dicampur dengan variabel. Nah, kalau mau untuk mencampurnya, digunakanlah pertama koma. Jadi ini integer ya, koma nama variabelnya, ambil dari atas. Tapi kita untuk memunculkannya itu perlu seperti ini, kurung kurawal, buka, angka 0, kurung kurawal, tutup. Angka 0 itu artinya adalah variabel, ada variabel keberapa di sini. Oh iya, di pemrograman tuh kita menghitung angka tuh dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi kalau kita punya 3 angka gitu ya, atau 3 huruf gitu ya, misalkan A, B, C, A, A, B, C gitu ya. Ini adalah huruf ke-0, A itu huruf ke-0, B itu huruf ke-1, C itu huruf kedua. Itu yang terjadi di komputer atau di bahasa pemrograman seperti itu. Jadi makanya di sini adalah kita perlu definisikan adalah ini variabel ke-0, berarti di sini adalah ya, kecuali di sini ada lagi nih, misalkan ini angka 2 di sini ya. Maka untuk memunculkannya kita perlu kurung kurawal lagi 1. Nah, seperti ini. Atau kita sebut juga indeks namanya. Ini adalah indeks ke-0 ini indeks ke-1. Kalau kita masih punya lagi misalkan kondisi ya, maka ditambahkan adalah indeks ke-2. Jadi dimulai dari 0. Kita unduh dulu. Nah, seperti ini. Jadi di yang write line kedua ini adalah kita mengambil data dari global variabel di atas ini, angka 1. Ini pun sama, double angka 2, dan kondisi di sini. Oke, tapi di form load sini, kita perlu panggil juga fungsinya agar dia dijalankan. Nah, kita aktifkan, komentarnya hilangkan ya, kutip ini hilangkan untuk mengaktifkan pemanggilan dari fungsi print message. Kita simpan dulu dan kita coba jalankan. Nah, ini di aplikasi tidak muncul apa-apa ya, tapi di outputnya ini ada nih, ini yang tadi ya. Lalu di sini ada 2 spasi gini ya, ini untuk ini dan ini. Dia ngeprint kosong aja. Lalu dia menjalankan fungsi print message. Nah, di fungsi print message ini adalah ngeprint atau nge-write line adalah ini contoh teks 4, betul ya. Ini integer, tapi kita ambil isi dari angka 1, kita di atas adalah 7. Ini double, isi dari angka 2 adalah 3,14. Ini booleannya, isi dari kondisi ini adalah true. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana cara ngambil data nih, ngambil data variabel. Kalau yang ini adalah variabelnya hanya berfungsi atau terbaca di dirinya sendiri, sedangkan yang untuk di fungsi print message ini ngambil dari global variabel di atas. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Selanjutnya, kita punya fungsi aritmatika atau fungsi tambah kurang kali bagilah. Mudahnya seperti itu. Pertama kita aktifkan dulu nih nama pemanggilan fungsinya. Jangan lupa ya, nama penamaan fungsi itu adalah tanpa spasi gitu kan ya. Terus huruf pertama tiap kata itu dibuat besar. Oke, nah di sini ini sebenarnya kalau nama variabel bisa menggunakan underscore kalau variabel, tapi kalau nama fungsi kita huruf namanya camel case istilahnya. Tapi kalau nama variabel sini bisa pakai underscore aja, nggak usah. Nah, ini hasil seperti ini aja dulu. Biar pembeda ya, kalau nama fungsi itu tidak ada spasi dan tidak ada underscore. Tapi kalau nama variabel kita pakai
pengganti spasinya adalah underscore. Oke, nah di sini untuk fungsi aritmatika biasa sebenarnya sih, ada penjumlahan, kita bikin deklarasikan variabel baru dengan nama hasil underscore penjumlahan dengan tipe datanya adalah double, isinya adalah angka 1 dan ditambah angka 2. Sama angka 1 dan angka 2 ini diambil dari global variabel nih, angka 1, angka 2 ya. Jadilah namanya hasil penjumlahan. Lalu di hasil pengurangan, sama kita deklarasikan hasil pengurangan dengan tipe data double, desimal ya. Itu adalah angka 1 dikurangi angka 2. Untuk pengalian juga ini codingannya adalah pakai bintang ya, kalau kali itu ya. Sedangkan pembagian tuh pakai slash back atau garis miring ya untuk pembagian. Sedangkan sisa bagi itu menggunakan mod atau modulasi ya. Lalu untuk lawan nih, jadi kan kita kan punya kondisi ini adalah true. Lawan dari true adalah false kan ya. Maka untuk menghasilkan lawan dari kondisi itu adalah pakai not, not kondisi seperti itu. Lalu di akhir kita biasa untuk print lagi nih, print atau write line lagi nih. Di sini kata-kata yang di print adalah hasil penjumlahan. Ini indeks ini. Dan ini sama dengan ini. Nah, untuk indeks pertamanya adalah angka 1 diisi dengan angka 1. Atau indeks ke 0-nya ini adalah diisi dengan angka 1. Indeks ke 1-nya diisi dengan angka 2. Dan indeks keduanya diisi dengan hasil penjumlahan. Di sini pun sama, hasil pengurangannya adalah indeks lagi, diisi dengan seperti ini. Ini diisi dengan hasil pengurangan. Lalu pengalian hasil pengalian, pembagian hasil pembagian, sisa bagi, dan kalau ini adalah hasil lawan. Seperti itu. Oke, kita save. Ini fungsi aritmatikanya sudah dibuka lagi. Jadi kalau kita jalankan, dia sudah menjalankan ini. Kita start, dia sudah menjalankan fungsi aritmatika. Kita coba start. Nah, ini dia. Jadi tadi kan nggak muncul tuh ya, yang dia hanya berhenti di sini, tapi karena kita sudah aktifkan ini, maka akan muncul tambahan baru di sini. Hasil penjumlahan 7 dan 3,14 adalah 10,14, betul ya. Sedangkan hasil pengurangannya adalah seperti ini, hasil pengaliannya adalah seperti ini, hasil pembagiannya seperti ini, sisa baginya pun ada, juga lawan dari true adalah false. Jadi fungsi-fungsi kita nih berhasil ya, fungsi aritmatika kita nih sudah diuji dan berhasil untuk di print di VB ini. Jadi itulah codingan dari si VB.NET ini. Jadi kita belum masuk ke desain ini, tapi kita masih masuk ke kodenya dulu, bagaimana cara ngoding di VB.NET ini. Itu sih goal kita sudah tercapai ya. Jadi goal di pertemuan kedua atau video kedua ini adalah kita belajar codingnya. Tadi ada view code ya, codingannya. Kita belajar bagaimana cara bikin variabel, juga tipe data, ada string, integer, double, boolean, masih banyak lagi sih sebenarnya, cuma kita pelajari dulu itu. Kita bisa print juga di sini atau write line di sini ya. Kita juga belajar bikin fungsi atau bikin metode ya, bikin metode baru di sini pada private submit baru ya. Juga kita belajar fungsi aritmatika di sini. Tambah kurang kali bagi seperti itu. Jadi itulah goal dari pertemuan kedua. Oke, rasanya cukup dulu untuk video kedua ini.
Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.